kalian tuh udah milih profesi itu, tapi kenapa kalian mengeluh dan mengeluh? Oke, selamat bertemu lagi viewers semua. Balik lagi bersama gue, Dr. Boy, dan teman gue kayak biasa ditemani sama Dr. Yandi. Gimana Ri, kabar? Baik. Lo apa kabar? Oke, mantap ya. Kita mah selalu sehat ya? Sehat. Oke, hari ini kita mau ngomongin apa nih hari ini nih? Mau ngomongin ini tentang tenaga medis yang jadi lini depan di rumah sakit isolasi COVID. Benar-benar rumah sakit isolasi ya. Yeah. Kemarin kan gue kan rumah sakit biasa sebenarnya, cuman emang dibikin jadi ada isolasi. Sedangkan kalau lu sendiri kan lu puskesmas kan. Iya, betul. Ya, sekarang kita benar-benar yang khusus yang rumah sakitnya nanganin COVID nih. Jadi kita ada bintang tamu ya. Bintang tamu. Kita punya tamu hari ini. Seorang tamu lagi itu senior kita ya, Ri ya. Betul. Ya, sekarang dia saat ini kerja di salah satu rumah sakit yang emang khusus nanganin COVID ya. Kita perkenalkan aja nih. Ko, gimana Ko? Hai, gimana? Apa kabar, Boy? Hai Ko, baik. Baik Ko. Apa kabar? Lama banget nggak ketemu ya Ko ya. Iya, harus sehat terus ya. Iya, harus banget. Apalagi Ko nih yang benar-benar khusus buat COVID nih. Badannya harus fit nih, harus. Harus fit, bener banget sih. Kabar gimana kok di sana di Bogor? Ya, di Bogor sih ini kita udah ngelewatin fase puncaknya ya. Jadi memang di Bogor sih ya banyak tantangannya masing-masing. Pasti kalian juga lah. Apalagi ngadapin pasien COVID, cari rujukan kan susah ya. Iya, bener banget, cari rujukan tuh kok. Problem nomor 1 nyari rujukan. Kalau di sana itu kok, maksudnya pas COVID beda gitu kok rumah sakitnya? Ditutup untuk umum atau perawatan full COVID atau masih ada poli atau gimana? Nah, jadi kalau di rumah sakit kita itu dia memang dibuat 2 sistem sih. Jadi ada sistem rumah sakit buat COVID sama rumah sakit sebagai clean hospitalnya. Jadi kalau misalkan ada kecurigaan terhadap suspek COVID, itu langsung kita masuk ke IGD khusus COVID. Kalau memang perlu dirawat inap, dia akan dirawat inap di ruang khusus untuk isolasi COVID juga. Kalau memang kasusnya kita tidak bisa tangani, contohnya kita memang belum bisa untuk operasi khusus buat COVID atau suspek COVID, sehingga ya kita rujuk. Tapi kalau misalkan dia tidak ada kecurigaan karena COVID, lalu kita lakukan pemeriksaan penunjang itu tidak ada mengarah ke arah COVID sih, kita tetap di rumah sakit yang clean hospital itu sih. Jadi dibagi 2 pintu. Ada 2 pintu kayak gitu ya Pak. Jadi tetap ada ini ya kok ya, tetap ada yang rumah sakit yang biasanya, tapi ada yang COVID-nya juga ya. Iya, benar. Kalau Koko itu di yang khusus COVID ya kok, apa yang biasanya? Maksudnya dibagi shift atau gimana gitu Pak? Enggak, jadi kita memang dibuat tim, itu ada 5 perawat dengan 3 dokter umum. Jadi 3 dokter jaga sama 5 orang perawat yang khusus untuk melayani pasien isolasi COVID ini. Jadi pasien yang PDP dan juga pasien COVID itu khusus cuma kita aja, dan kita berdelapan itu di karantina di tempat khusus juga. Jadi di rumah sakit. Ada tempat khususnya kok karantina. Maksudnya nggak dikasih hotel atau apa, tetap di rumah sakit gitu loh. Tetap di rumah sakit. Terus di rumah sakit. Nggak kayak lu Ri. Kalau lu kan kemarin ditawarin di hotel tuh. Iya, puskesmasnya dikasih hotel kok kemarin tuh kalau di sini. Oh, keren juga. Kalah gua. Aduh. Iya, kok pengen nanya nih. Koriko tuh emang awalnya kerjanya emang di rumah sakit itu ya kok ya? Bukan kayak waktu udah COVID terus baru di situ, enggak gitu ya? Bukan, jadi memang ini gue kerja tuh di rumah sakit ini. Jadi di rumah sakit ini, dan kebetulan di Kota Bogor salah satu rumah sakit yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap juga. Nah, kita juga udah ready untuk tekanan negatifnya untuk ruangannya. Jadi kita memang dipilih oleh pemerintah untuk salah satu 3 rumah sakit di Kota Bogor untuk menangani kasus COVID. Jadi pemerintah yang nunjukin kita. Akhirnya kita
menyiapkan sistem clean hospital dengan sistem yang infeksius, yang isolasi COVID ini, biar semuanya lebih nyaman juga gitu. Dan akhirnya gue dengan tim gue berdelapan itu oke deh, kita bersedia kok buat jadi tim COVID, isolasi COVID khusus berdelapan, kita nangani semua kasus itu ya oke, kita ready. Sama perawatan COVID tuh ada kesulitan nggak kok? Kayak maksudnya pakai hazmat gitu, APD-nya kesulitan atau udah disuplai semua kok sama pemerintah Bogor? Jadi kalau misalkan dibilang, mungkin kalian juga ngerasain ya dari banding awal sampai sekarang itu perbedaan jauh banget. Oh iya, jelas kok. Ada berubah sedikit kok kita. Gila. Jadi pertama kali gua itu mulai belajar buat membiasakan diri sih. Jadi mungkin dulunya gue itu jarang menggunakan APD ya. Tapi ketika mulai ada kasus COVID dari awal tahun itu gue udah lebih rutin. Pokoknya ketemu pasien pakai masker. Dan penggunaan APD kita itu sama sih. Mungkin kalian juga tahu pada pakai jas hujan itu gue juga udah ngelewatin fase. Jadi pakai jas hujan, N95 face shield yang dibuat sendiri, lalu kemudian masuk ke APD yang lebih baik, dan akhirnya ada bantuan dari pemerintah yang puji Tuhan sih sampai saat ini semuanya lebih terorganisir baik sih. Bagus. Kalau misalnya di sana gitu jam kerjanya berapa lama kok satu shiftnya kok? Kita untuk dokternya itu dibagi menjadi shiftnya itu tetap pagi dengan malam, jadi cuma 2 shift, 8 jam sama 16 jam. Nah kalau misalkan yang perawatnya tetap kurang lebih 8 jam ya, kurang lebih segitu sih. Oh, kok itu kan lama ya kok, kayak 8 sama 16 jam kok. Kok maksudnya selama pelayanan itu selama 16 jam kok bisa makan nggak atau gimana, misalnya mau buang air kecil atau ke toilet gitu? Sebenarnya kalau misalkan kita untuk makan dan juga untuk pergi ke toilet itu sebenarnya bisa, tapi resiko untuk terinfeksinya sangat tinggi. Jadi itu buat kenapa? Karena kita lepas hazmat, lepas coverall kita, APD kita juga beresiko karena kita nggak tahu di APD itu udah ada percikan atau enggak. Jadi kalau misalnya ditanya bisa, kita sih disediakan tempatnya, tapi kalau lagi dinas sih, kalau memang tidak perlu banget, kita biasanya enggak sih. Oh, jadi 16 jam pakai hazmat terus gitu loh. Kalau misalkan yang shift malam itu. Tidur juga pakai hazmat. Oh. Capek banget berarti ya kok. Wah. 16 jam sih kok. Ya, ini gue pernah ngobrol dikit ya. Gue pernah kebangun pas lagi istirahat. Gue karena sesak napas, gue takut. Ternyata karena N95 gue. Gak biasa. Tapi pernah kok dalam waktu yang kalau 8 jam mah oke ya kok ya, 8 jam gue kadang nggak ke toilet gitu mah nggak apa-apa. 16 jam beneran itu jalanin nggak ke toilet sama sekali kok? Gue biasanya ke toilet tuh 1 kali sih. Oh tetap ya? Tetap gue nggak tahan sih kalau misalkan enggak. Tapi kalau misalkan enggak bisa ditahan, gue sih biasa tahan sih. Oke. Terus 1 minggu itu berapa kali masuk kok untuk perawatan yang isolasi COVID itu? 1 minggu pokoknya gue kurang lebih dinas itu, karena kita cuma bertiga ya, bertiga dokternya itu 240 jam per 1 bulan. Oh, 240 jam per 1 bulan. Abis itu di karantina itu kok? Kita kan karena karantina terus, jadi kita di karantina terus, memang nggak boleh keluar. Kita sistemnya itu ruangan karantina kita itu beda dengan akses umum, jadi memang kita pisahkan. Orang misalkan mau bawa makanan ataupun misalkan mau nitip barang itu juga ada tempat khususnya. Nah liftnya aja dibedain, jadi benar-benar kita itu sistemnya ditaruh, ada titip barang ditaruh di satu tempat, habis itu kita yang ngambil, kita yang keluar. Udah siap banget berarti ya kalau di sana itu, maksudnya rumah sakitnya? Iya, jadi kita kebetulan sih memang udah mulai bisa sih untuk kondisi seperti itu, untungnya ya. Soalnya kan kadang ada rumah sakit yang belum siap tapi disiap-siapin gitu buat COVID. Maksudnya ngebut banget gitu. Padahal contohnya apa? Contohnya rumah sakit mana Ri? Iya, bisa disebut. Ada lah. Nanti kontroversi, jangan. Kok
gue nanya nih kok. Itu cuman bertiga kok dokternya. Emang nggak kurang apa kok? Menurut kok 3 cukup kok, bertiga aja. Kita capek banget sih memang. Itu kalau misalkan pas lagi rame-rame banget itu mesti ngerujuk, akhirnya kita sistemnya tetap jatuhnya on call. Jadi kalau misalkan ada pasien ya harus dirujuk dan ada pasien juga yang baru masuk, kita nggak bisa tinggalin. Jadi ya kita yang stay di rumah sakit itu harus on call. Itu sih capek banget. Tapi kita juga memikirkan kita nggak bisa risk semua orang untuk jatuh pada kondisi seperti kita. Iya, jadi benar. dengan segala perhitungan dari rumah sakit kami ya mau nggak mau ya kita maju sih. Jadi kalau misalnya ini Koriko tuh benar-benar cuma nanganin yang kasus-kasus yang curiga ke COVID aja ya, yang enggak berarti udah dilepas bener ya? Iya, jadi kita juga pernah dapat beberapa kali contoh itu dari puskesmas, dari klinik 24 jam curiga ke arah COVID, tapi kita evaluasi, kita cek lengkap, kita rapid test, kita lakukan CT scan toraks, ternyata sama sekali nggak ada gambaran ke arah COVID, hasil labnya juga nggak ada, dan itu baru kita bisa bawa dia ke clear hospital. Kadang kita lakukan swab dulu minimal 1 kali negatif, itu kita tetap baru pindahin, karena kalau enggak tetap akan kita tangani. Gitu sih. Kok Jadi udah nggak ketemu tuh pasien-pasien yang nggak Biasa. ada curiga COVID tuh udah nggak ketemu. Semua pasien yang masuk pasti COVID, udah intinya gitu, curiga Gitu ya? COVID. Iya. Pokoknya langsung ini udah maksudnya setiap pasien yang masuk udah pasti emang suspek ya semua ya, kayak curiga ya. Iya. kok kalau misalkan di sana pas karantina itu selalu di swab atau di tes rapid? Kita dilakukan itu berkala, itu rapid test. Rapid Test dilakukan berkala. Kita juga lakukan pemantauan kesehatan tuh harian. Kalau misalkan ada yang demam atau ada keluhan, itu di screening lengkap. Jadi cek darah, dilakukan CT scan juga, dan kalau perlu dilakukan swab. Gua sih kalau hitungan gua udah 2 bulan, lebih dari tanggal 20 Maret itu gue sih udah di swab 4 kali sih. Sakit dong berarti? 4 kali. 4 kali sakit. Sakit tuh. Sakit banget ya. Iya. Oh my. Gue aja waktu sekali swab aja gue nangis. Kok rasanya aneh. Itu adalah pengalaman yang salah satu yang gak enak ya di swab ya, cuman mau gimana. Ini karena udah di RSUD Kota Bogor itu udah mulai ngebuka untuk COVID itu lumayan banyak, karena dari pemerintah kota, akhirnya kita juga lebih enak untuk ngarahin pasien kita ke sana. Dan ini kita mulai mau coba balik ke rumah masing-masing, makanya ini dalam proses karantina untuk kembali sih. Ini lagi screening akhir sambil nunggu hasil swab. Oh gitu. Jadi udah berapa lama kok nih totalnya kok di tugas di bagian itu khusus yang COVID itu? Dari 20 Maret berarti kalau misalnya 2 bulan 10 hari kali ya. 20 Maret ya. Wah, udah lama juga ya 20 Maret ya. Udah di ujung-ujung ya, udah ending ya nih ya. Bentar lagi pulang ya kok ya. Iya, persiapan untuk second wave sih kalau memang nanti akan muncul second wave. Oh my, aku jangan sampai deh ya second wave ya kok ya. Tapi menurut Koko gimana? Abis lebaran nih kok, abis lebaran menurut kok ada second wave kok? Kan lebaran banyak yang Kita balik. tunggu 2 minggu lagi ya. Kita tunggu 2 minggu lagi ya. Aduh, 2 minggu lagi teman-teman. Kok kalau di Bogor abis lebaran nih rame gak kok? Kasusnya naik atau tetap segitu-gitu aja kok? Kasusnya dia mulai meningkat lagi, tapi untuk Kota Bogor itu sih untuk PSBB-nya cukup oke ya, karena kan ada Istana Negara. Jadi memang untuk PSBB-nya selama beberapa minggu dan 1 bulan ini sih oke. Jadi untuk kasus Kota Bogor mungkin teman-teman yang lain juga, tenaga medis yang lain mulai ngerasain nih ketika lebaran sebenarnya tingkat di DKI Jakarta sama di Jawa Barat itu mulai nurun. Mulai turun ya? Sih, betul. Iya, kan orangnya pada keluar kok, pada keluar ke Iya, daerah-daerah. Jadi pada keluar ke Jawa Timur, ke Iya. yang lain, dan akhirnya Jawa Timur naik. Justru di kita di Kabupaten Bogor itu pada naik. Jadi daerah Kabupaten naik, Kota Bogornya turun. Kasihan justru karena di sana fasilitas kesehatannya mungkin belum Memadai gitu. memadai yang di kota. Iya. Iya. Nah gitu ya kok ya. Iya sih, kalau misalnya kita lihat, kita follow sih yang kasus di Jawa Timur ya, waktu itu bisa tiba-tiba dia ngelonjak sampai 400-an ya.
400-500an per hari ya, itu gila banget loh. Iya, 400 per hari. Dan yang kemarin juga sempet tuh yang datanya kita tiba-tiba nambah kasus 900 tiga hari yang lalu ya, itu nyampe 900 ya. Wah, iya gila. Kaget sih 900. Itu ya, karena emang antara jumlah tesnya yang makin banyak jadi proporsinya meningkat atau ya nggak tahu ya. Atau karena yang itu sih TKI yang pulang ke Indonesia itu yang banyak banget yang di screening di airport itu. Ya mungkin itu bisa sih. itu. Oke kok, ini kok mau nanya kok. Ini kan kemarin besok kan pemerintah mau nerapin new normal kok. Menurut Koko gimana kok new normal bisa bikin Indonesia lebih baik atau enggak kok? Aduh. Lihat new normal itu gue udah mempersiapkan diri harus menghadapi second wave. Itu sebenarnya ya kalau bisa dibilang. Karena artinya mobilisasi rakyat akan meningkat lagi. Iya. Sebenarnya memang kan kayak aturannya bilang yang produktif di bawah 45 tahun resiko rendah, betul, itu yang diizinkan. Tapi tetap dong mereka tetap beresiko terkena dan malah jadi banyak orang tanpa gejala yang justru bisa menginfeksi orang-orang di rumah. Nah itu yang pertama. Gue bukan orang yang menentang new normal karena gue ngelihat dari segala sisi kehidupan. Gue tahu banyak orang yang nggak bisa hidup tanpa harus keluar rumah. Jadi mereka harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan primer mereka. Gue juga kasihan kan kalau misalkan kita terus begini terus. Jadi gue rasa butuh transisi sih. Kalau untuk sekarang belum ideal karena pertama vaksin belum ada. Kedua untuk pemeriksaan kita cukup lama untuk sampai ada hasilnya. Yang ketiga juga yang gua masih menganggap mencapai herd immunity itu masih jauh karena belum ada vaksin itu. Yang sisi positifnya kalau kalian lihat itu pemerintah kita baik dari Pak Presiden dan juga Gubernur itu dia sudah menyiapkan vaskes itu cukup banyak. Jadi ketika misalkan ada lonjakan lagi tidak seperti awal di mana semua rumah sakit itu belum ready, akhirnya kita tenaga medis kewalahan. Kalian bayangin deh, itu terima pasien itu udah nggak ada bed lagi gitu loh. Iya betul. Banyak banget ya kok. Iya, kalau pengalaman kalian gimana? Pasti sama dong. Sama lah kok. Makanya kurang lebih ya sama kok. Makanya tadi ceritanya itu kan kok rumah sakit belum siap dijadiin tempat perawatan COVID. Cuman ya mau gimana kan waktu itu kan kita kan kaget kan, siapa yang tahu orang awalnya waktu COVID pertama-tama datang apa kan katanya COVID mah takut sama Indonesia, takut kalah sama kerokan ya. Itu yang ngomong gitu kemana nggak tahu. Ya makanya kan gini sekarang. Iya kan. Terus ini kok nanya kan lagi tren sekarang nih Indonesia terserah gitu kok katanya kok. Aduh itu kayaknya kok tugas medis kok kesannya ya udah pada pasrah gitu ya. Menurut kok gimana tuh sama hashtag Indonesia terserah? Apakah itu sebenarnya positif atau negatif sih kok menurut kok? Aduh, ini susah ya, susah banget ini. Pertanyaannya kok menjebak begini ya. Hati-hati kok. Tapi memang kalau bisa dibilang itu tergantung dari sisi orang melihat sih. Kita tenaga medis misalkan ya terserah dari rakyatnya memilih resiko yang mana, misalkan begitu. Tapi jangan dianggap kita itu nggak jadinya ogah-ogahan melayani pasien, kan nggak begitu. Kita tetap melayani pasien semaksimal kita. Jadi dia memang kita itu nggak menyerah gitu. Tapi apapun pilihannya kami itu siap. Mungkin kalau diinterpretasikan gitu jadi keren loh. Ya, bener kok, betul. Harus cara pandangnya itu begitu ya. Jadi apapun pilihan dari kalian masyarakat ya dimanapun juga ya kita harus siap menghadapi gitu ya. Kesannya malah jadi kita ujungnya ya kita akan bekerja keras ya, kita yang pantang menyerah tuh kita. bagus hebat nih cara kok terus tanggapan kok gimana kok? Kayak kemarin kok pernah mungkin baca di berita yang kayak pas orang tenaga medis nih ngepost Indonesia terserah, tapi ditanggapin sama masyarakat kalau misalnya kalian tuh udah milih profesi itu, tapi kenapa kalian mengeluh. Gimana kok tanggapan kok tentang orang itu gitu? Iya. Mungkin kalau kejadian yang seperti awal ketika rumah sakit fasilitas kesehatan itu belum ready, itu bahaya banget. Gue cerita sharing dikit untuk ngejawab pertanyaan ini ya. Itu gue pernah
pasien gua nyari rujukan itu dengan durasi 2-3 jam dari domisili rumah sakit gua. Itu bener-bener nggak dapat 2-3 jam. Seluruh rumah sakit totalnya berapa? 20 rumah sakit terdekat yang dijadikan rujukan utama. Itu gue nelpon dari pagi sampai malam loh. Satu rumah sakit gue telepon pagi, shift malamnya gue telepon lagi. Habis itu gue kayak bilang, gue sampai bilang ke rumah sakitnya, Kak maaf jangan bosan-bosan ya kita telepon. Iya. Itu artinya kalau misalkan kejadian itu terulang lagi, kita tenaga medis itu nggak bisa nih buat mengcover itu semua, itu bakal bahaya buat mereka, buat rakyat-rakyat yang akan terinfeksi berikutnya. Jadi kalau misalnya kita bilang saat ini terserah pilihannya seperti apa, tapi harus tahu resikonya. Kita itu nggak ngeluh, tapi kita tahu resikonya, kita akan mengulang hal yang sama dan kasihan buat pasiennya. Gitu loh. Jadi kalau untuk ngeluh tergantung pandangan dari tenaga medisnya, tapi kalau dari gue pribadi, gue justru ngerasa Indonesia terserah itu kita siap, tapi kalian juga harus ngerti dengan kondisi yang kita hadapi sekarang. Karena nggak gampang loh, nggak gampang nyari rujukan susah. Tapi puji Tuhan ya, Wisma Atlet sih udah jauh lebih baik, dan juga beberapa rumah sakit yang ditunjuk pemerintah itu udah sangat jauh lebih baik dan lebih enak dalam proses rujukannya. Gue juga sangat bersyukur sih pemerintah juga cukup aktif buat ini. Iya, luar biasa ya jawabannya Koriko nih, bijak sekali loh jawabannya. Gue agak deg-degan tuh jawab pertanyaan itu. Bahaya ini, bahaya. Tenang, channel kita tidak mengundang kontroversi kok. Oke, terakhir nih kok, terakhir. Pesan dan kesan kok. Buat Indonesia Ya, kok, sih. buat pemerintah, buat masyarakat Indonesia sebagai tenaga medis lini terdepan gitu di rumah sakit isolasi COVID. Karena kalau dari gue pribadi, pertama sih sebagai tenaga medis ya, mungkin gue nyampein ke tenaga medis yang lain buat tetap semangat. Pokoknya kalian tetap semangat deh, berjuang. Doa apa yang kalian lakukan pasti akan terbalas nantinya. Semuanya akan baik buat kalian. Dan juga jangan menyerah. Memang ini tantangan masing-masing, tantangan di keluarga, di masyarakat itu semua sangat besar. Jangan sampai mengundang konflik-konflik yang bilang kita mengeluh dengan hal-hal lainnya. Pokoknya ya semangat lah, termasuk kalian ya, Boy, Ri. Itu harus semangat. Makasih kau. Semangat juga. Semangat juga loh kok di sana kok. Sebentar lagi kok. Bentar lagi keluar kok, Akhirnya bentar bisa. lagi bebas. Semoga gue nggak balik lagi. Kalau misalnya gue balik lagi berarti ada second wave. Amin. Mudah-mudahan enggak ya. Kita tidak berharap adanya second wave ya, walaupun dengan PSBB yang nanti akan lebih longgar, kita berharap tidak ada second wave tetap ya. Amin. Iya benar. Nah buat masyarakat nih, penting nih buat masyarakat. Pokoknya ya kalian masyarakat itu tetap ikutin lah prosedurnya. Kalau memang dari pemerintah itu mengizinkan untuk melonggarkan PSBB, tapi perilaku hidup bersih sehat juga harus tetap diterapkan. Jangan sampai itu kalian abaikan dan kalian meninggalkan resiko untuk orang-orang kerabat yang mungkin memiliki penyakit penyerta yang bisa buat perburukan dari kasus COVID ini. Itu sih yang paling penting sih menurut gue. Jadi kalau diikutin aturannya, gue rasa pemerintah udah bekerja maksimal, mungkin belum yang terbaik, tapi gue udah tahu mereka juga berusaha, dan tenaga medis juga tinggal yang pertama, pencegahan kan selalu lebih baik ya. Iya. Itu penting Pencegahan banget. nomor 1. Pencegahan nomor 1, setuju. Oke deh, kita ngobrol lagi-lagi sudah hampir setengah jam. Kalau kita selalu panjang-panjang ya. 24 Karena masih menit loh banyak ini. yang mau kita omongin tuh masih banyak banget. Nih kalau kita terusin mungkin bisa 1 jam lebih ya. 1 jam lebih benar. Mungkin kita nanti aja lah. Ada saatnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kok ya. Kita mungkin masih bahas banyak hal nih, yang aspek-aspek yang bisa kita bahas sama Koriko nih. Ya nggak, Ri? Iyalah pasti. Koriko kan apalagi kerja di sana pasti banyak pengalaman lah buat masalah COVID. Wah, kalau bahas-bahas ini banyak. Tuh banyak kan. Iya. Oke deh kok. Suka duka marah itu pasti ada ya. Pasti. Videonya keren loh kok yang waktu itu di Instagram kok. Yang Koko ngomong itu yang ada mukanya terus habis itu ada suaranya doang. Itu gue pakai masker anyway, Iya. jadi suara gue kayak orang mau nangis, kesel kan. Aduh. Oke deh kalau gitu, Koriko, thank you banget udah menyediakan waktunya di sore hari ini ya kok ya.
Thank you banget ya kok. Semoga hasilnya semua negatif bisa keluar bebas kok. Jadi terus nggak usah balik situ lagi lah kok. Ya, semoga yang terbaik buat Indonesia, buat Aboy juga, buat Riyandi juga. Pokoknya sehat selalu ya. Tetap semangat kita tenaga medis. Kalau nggak kita siapa lagi yang ngerawat pasien-pasien yang butuh. Asik. Mantap lah kok. Oke, thank you Oke, kok. thank you kok. Oke, Next time, see you ya Bye. semua ya. See you, bye. Thank you. Bye. Oke, Ri, sebelum mencapai 30 menit, kita tutup saja podcast kali ini ya. Oke, bye. Oke, viewers semua, sampai bertemu di topik podcast kita berikutnya. Stay tune di DocPod.